Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yona Mariani Burpraymanangin. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas B dengan NPM 200910046. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari perkembangan moral pada masa anak-anak, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga. Nah, yang pertama pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang berarti tata cara, kebiasaan, tata adat, moral pada Nah, yang kedua adalah moralitas. Moralitas memiliki 3 komponen, yaitu komponen efektif atau emosional, terdiri dari berbagai jenis perasaan, atau seperti perasaan bersalah atau malu, perhatian terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya, yang meliputi tindakan benar dan salah memotivasi pemikiran dan tindakan moral. Yang kedua itu komponen kognitif, merupakan pusat di mana seseorang melakukan konseptualisasi benar atau salah dan membuat keputusan tentang bagaimana seseorang itu berperilaku. Yang ketiga itu adalah komponen perilaku. Komponen perilaku adalah komponen yang dimana mencerminkan bagaimana seseorang itu sesungguhnya memperlakukan kita, mengalami godaan untuk berbohong, curang, atau melanggar aturan moral lainnya. Yang ketiga adalah perkembangan pada masa anak SD. Pada masa kanak-kanak usia dari 6-12 tahun adalah periode ketika anak dianggap mulai dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, baik itu dalam hubungannya dengan orang lain, dengan kerabat, dengan orang tua, ataupun dengan teman-temannya, teman sebaya juga, atau dengan orang terdekat mereka dan orang lain. Periode ini sangat penting dalam mendorong pembentukan harga diri yang tinggi pada anak yang di usia 6-12 tahun tadi. Jadi, harga diri tinggi yang terbentuk pada periode ini akan menjadi modal anak untuk memasuki masa remajanya dan tumbuh menjadi remaja yang lebih percaya diri. Nah, di usia 6-12 tahun juga itu sering disebut usia sekolah. Artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak-anak usia ini. Nah, sekolah itu menjadi intip bagi pengalaman anak-anak, atau sekolah menjadikan rumah kedua bagi anak yang usianya udah dari 6-12 tahun. Nah, yang menjadi titik pusat perkembangan fisik anak juga kognisi dan psikolosialnya. Nah, dari usia 7-12 tahun, yaitu anak-anak menguasai berbagai konsep, baik itu konsep untuk melakukan manipulasi logis, misalnya mereka dapat menyusul benda berdasarkan dimensinya seperti tinggi, berat, dan anak yang di usia 7-12 tahun juga dapat membentuk mental dengan serangkaian tindakan. Lalu anak-anak yang berumur 5 tahun itu bagaimana? Nah, di sini anak-anak yang berumur 5 tahun dapat mencari jalan sendiri ke rumah temannya, karena mereka tahu harus membelok pada tempat-tempat tertentu. Akan tetapi mereka tidak mempunyai gambaran rute
secara keseluruhannya. Akan tetapi mereka tidak mempunyai gambaran rutin secara keseluruhannya. Nah, yang keempat adalah perkembangan kesadaran moralitas pada anak SD. Nah, di mana di sini adalah penjelasannya, suatu sistem sosial yang paling awal berusaha. Nah, di sini paling awal itu berusaha, yaitu anak SD tadi, menumbuh kembangkan sistem nilainya, baik itu nilai dalam kemanusiaan, agama, dan dalam moral dan sikap kepada anak adalah keluarga. Dan di sini adalah yang paling penting sikap kepada anak adalah keluarganya sendiri. Ini didorong oleh keinginan dan harapan orang tua yang cukup kuat. Nah, keinginan orang tua yang kepada anaknya itu cukup kuat dan mendalam gitu, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Nah, di sini keluarga itu penting kepada anaknya agar anak itu memiliki nilai-nilai yang dapat memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhurnya. Dan anak itu juga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di dalam persoalan tadi dia mampu membedakan mana sifatnya yang baik dan mana sifat dia yang buruk. Nah, di sini juga ia benar dan ia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang boleh dan tidak boleh dilakukannya juga dia sudah mengerti. Serta dia memiliki sikap dan perilaku yang terpuji dengan sesuai dengan harapan orang tuanya. Jadi masyarakat sekitar dan di agamanya atau dimanapun itu dia dapat melakukannya dengan baik. Nah, berikut dapat kita lihat berbagai gambar moral pada anak-anak, baik itu dalam keluarga dan di luar lingkungan keluarga. Baiklah teman-teman, sampai sini yang bisa saya jelaskan tentang materi yang saya bawa tadi, yang dimana tadi judulnya ialah perkembangan moral pada masa anak-anak. Jika ada kata yang salah, saya sampaikan minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.